Kekuasaan Pandawa di Jambudwipa. Kali ini pada intinya membahas tentang apa itu Jambudwipa, yang merupakan area astral yang membuat orang-orang bertanya tentang alam dimensi lain tempat berakhirnya Pandawa bersama Drupadi melakukan perjalanan suci ke arah utara India yang disebut sebagai Gunung Semeru, tetapi bukan Semeru di Jawa. Gunung yang dikatakan sebagai gunung tertinggi di dunia versi Kitab Veda dalam dimensi tinggi. Jika kita bandingkan pada dimensi biasa, ada 3 dimensi gunung tertinggi ada di Everest. Untuk penjelasan apa itu Jambudwipa sudah dijelaskan pada tulisan sebelumnya. Srimad Bhagavatam secara khusus menyatakan bahwa 5000 tahun yang lalu kedaulatan Maharaja Yudhistira mencapai seluruh Jambudwipa. Berita tentang harta duniawi Maharaja Yudhistira bahkan mencapai planet-planet celestial. Pengorbanan yatnya karma yang dicapai dia untuk tujuan lebih mulia. Ratunya, saudara-saudaranya yang kuat, tanahnya yang luas, kedaulatannya yang atas planet bumi, dan kemasyurannya, dan lain-lain. Dikutip dalam Srimad Bhagavatam 1.12.5. Dalam sloka di atas disebut dengan kata Sansekerta, kekuasaan Yudhistira atas planet bumi dengan nama Jambudwipa Dipatyam, yang artinya kekuasaan Raja Yudhistira meliputi seluruh Jambudwipa, bukan hanya India yang ada di Bharata Varsha. Srila Prabhupada menerjemahkan ayat di atas Jambudwipatyam Srimad Bhagavatam 1.12.5 sebagai kekuasaan Yudhistira atas planet bumi. Srila Prabhupada akan menerjemahkan kata-kata seperti itu karena dia memiliki pemahaman bahwa bumi adalah domain yang jauh lebih besar daripada kita alami sekarang, atau bumi sebagai dimensi tinggi. Srila Prabhupada mungkin menggunakan nomenklatur hari itu untuk menyebut bumi sebuah planet. Tetapi apa yang dimaksud Srimad Bhagavatam oleh planet dan apa yang digambarkan NASA sebagai sebuah planet adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Pemahaman ini masuk akal ketika kita mempertimbangkan uraian yang lebih terperinci yang diberikan dalam Mahabharata tentang penaklukan Pandawa atas wilayah-wilayah di Jambudwipa. Sebagai contoh, kita mendengar tentang Arjuna melakukan Kimpurusa Varsha dan menerima upeti dari penduduk Harivarsha. Ini adalah area seluas ratusan ribu mil. Vaisampayana berkata, Pandawa yang heroik dan terkemuka itu memiliki energi yang besar, melintasi pegunungan bersalju, menaklukkan negara Kimpurusas yang diperintah oleh Durmaputra atau Yudhistira setelah perang bentrok yang melibatkan pembantaian besar para kesatrianya, dan membawa wilayah itu di bawah kekuasaan yang sepenuhnya. Akhirnya putra pembunuh Paka yang tiba di negara Harivarsha Utara ingin menaklukkannya. Setelah itu penjaga perbatasan tertentu dari tubuh besar dan diakhiri dengan kekuatan besar dan energi datang kepadanya dengan hati yang gagah berkata, "Wahai putra Prita, negara ini tidak akan pernah bisa ditaklukkan olehmu. Jika kamu berniat tidak baik, maka pergilah. Dia yang memasuki wilayah ini, jika manusia biasa pasti akan binasa. Kami telah bersyukur olehmu. Pertarunganmu sudah cukup. Tidak ada yang terlihat di sini. Arjuna yang bisa ditaklukkan olehmu. Kurus Utara tinggal di sini. Tidak mungkin ada perang di sini. Bahkan jika kamu memasukinya, kamu tidak akan bisa melihat apa-apa, karena dengan mata manusia tidak ada yang bisa dilihat.
Para penjaga raksasa kemudian memberikan hadiah-hadiah yang berasal dari surga untuk Arjuna untuk diserahkan kepada Yudhistira. Dengan demikian mereka mengakui posisinya sebagai raja atas Jambu Dwipa. Lebih lanjut disebutkan dalam Mahabharata bahwa selama upacara Raja Suya Yudhistira di mana dia diangkat sebagai kaisar dunia, hadiah-hadiah datang dari semua farsa Jambu Dwipa yang berbeda. Total ada 9 farsa sebagai penghormatan kepada Yudhistira. Duryodhana yang iri dengan kekayaan yang mengalir dari tempat-tempat seperti pegunungan Meru dan Mandara dan sejauh Kuru Utara yang berada di sisi sangat berlawanan dengan Jambu Dwipa dan ratusan ribuan mil dari Bharata Varsa. Duryodhana berkata, "Wahai orang yang tidak berdosa, dengarkan aku ketika aku menggambarkan bahwa banyak sekali kekayaan yang terdiri dari berbagai jenis upeti yang diberikan kepada Yudhistira oleh raja-raja di bumi. Mereka yang terdiam di tepi sungai Sailoda yang mengalir di antara pegunungan Meru dan Mandara dan menikmati naungan lezat dari bambu kicaka, yaitu Kasya, Ekasanas, Ara, Pradaras, Dirga Venus, Paradas, Kulindas, Taganas, dan Tanganas lainnya, dibawa sebagai tumpukan upeti emas yang diukur dalam dronas atau guci dan dibangkitkan dari bawah bumi oleh semut, dan oleh karena itu disebut makhluk-makhluk ini. Suku-suku pegunungan berakhir dengan kekuatan besar setelah membawa banyak camaras atau sikat panjang sebagai penghormatan, dan hitam putih lainnya seperti sinar bulan dan madu manis yang diekstrak dari bunga yang tumbuh di Himafat juga di Campaka Mishali, dan karangan bunga yang dibawa dari wilayah Kurus Utara, dan beragam jenis tanaman dari utara bahkan dari Kailasa menunggu dengan kepala tertunduk di gerbang Raja Yudhistira. Ditolak izin untuk masuk. Di Mahabharata kita mendengar konfirmasi lebih lanjut oleh Draupadi dari wilayah yang luas diperintah oleh Yudhistira. Sloka-sloka ini tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah Yudhistira bukan hanya atas Jambu Dwipa, tetapi juga meluas ke dwipa lainnya di sepanjang Bumi Mandala. Dulunya, wilayah yang disebut Jambu Dwipa dipenuhi dengan distrik-distrik padat penduduk. Juga berkuasa di wilayah lain disebut Kraunca Dwipa yang terletak di sebelah barat Meru yang agung dan setara dengan Jambu Dwipa sendiri. Daerah lain yang disebut Saka Dwipa di sebelah timur Meru yang besar dan setara dengan Kraunca Dwipa itu sendiri. Wilayah yang disebut Badraswa di utara Meru yang agung dan sama dengan Sukadwipa juga berhasil kau kuasai. Engkau bahkan telah menembus samudra dan menguasai daerah ini, dan pulau-pulau yang sangat kecil di tepi laut dan berisi yang berpenduduk padat. Setelah itu, Bharata mencapai prestasi yang tak terukur seperti itu dan telah memperoleh pujian dari para Brahmana. Bagaimana mungkin jiwamu tidak bersyukur? Dalam pernyataan lain untuk Srila Bhagavatam 1.16.12, orang akan melihat bagaimana Srila Prabhupada menggunakan kata-kata bumi, dunia, dan Jambu Dwipa secara bergantian untuk menggambarkan wilayah luas Jambu Dwipa yang ditaklukkan oleh Maharaja Pariksit setelah cucu penguasa Arjuna yang menjadi raja setelah Yudhistira. Ayat yang dimaksud menceritakan penaklukan Maharaja Pariksit atas Jambu Dwipa menyebutkan tempat-tempat tertentu. Ini bukan nama tempat di India.
Mereka adalah nama tempat Maharaja Pariksit, Bharatavarsa, atau bumi kita dalam 3 bentuk dimensi nyata. Disebutkan lagi secara kebetulan, orang harus mencatat lagi bahwa area Jambudwipa ini mencakup area seluas 800.000 mil. Maharaja Pariksit kemudian menaklukkan semua bagian planet bumi ini: Badra, Va, Ketumala, Bharata, Kuru Utara, Kimpursa, dan lain-lain, dan menerima upeti dari para penguasa mereka masing-masing. Dikutip dari Sri Bhagavatam 1.16.12. Badrasva itu adalah sebidang tanah di dekat Meru Pravata dan terbentang dari Gandamana Pravata hingga samudra air asin. Ada deskripsi tentang Varsi ini dalam Mahabharata atau Bhisma Parva 7.14-18. Deskripsi tersebut diriwayatkan oleh Sanjaya ke Dhritarashtra. Maharaja Yudhistira juga menaklukkan Varsa, dan dengan demikian provinsi ini termasuk dalam yurisdiksi kerajaannya. Maharaja Pariksit sebelumnya dinyatakan sebagai kaisar dari semua negeri yang diperintah oleh kakeknya, tetapi dia masih harus menegakkan supremasinya ketika dia keluar dari ibu kotanya untuk mendapatkan upeti dari negara-negara tersebut. Menurut Ketumala, planet bumi ini dibagi menjadi 7 dwipa oleh 7 samudra, dan dwipa pusat disebut Jambudwipa, dibagi menjadi 9 varsa atau bagian-bagian oleh 8 gunung besar. Bharatavarsa adalah salah satu dari 9 varsa yang disebutkan di atas, dan Ketumala juga digambarkan sebagai salah satu varsa di atas. Dikatakan bahwa Ketumala Varsa, wanita, adalah yang paling cantik. Varsa ini juga ditaklukkan oleh Arjuna. Deskripsi ini tersedia di Mahabharata Sabha 28.6. Dikatakan bahwa bagian dunia ini terletak di sisi barat Meru Pravata, dan penduduk provinsi ini dulu hidup hingga 10.000 tahun. Dikutip dari Bhisma Parva 6.31. Manusia yang hidup di bagian dunia ini berwarna emas, dan para wanita menyerupai malaikat surga. Penghuninya bebas dari segala macam penyakit dan duka. Bharatavarsa. Bagian dunia ini juga merupakan satu dari 9 varsa di Jambudwipa. Deskripsi Bharatavarsa diberikan dalam Mahabharata Bhisma Parva bab 9 dan 10. Di pusat Jambudwipa adalah Ilavratavarsa, dan selatan Ilavratavarsa adalah Harivarasa. Deskripsi varsa ini diberikan dalam Mahabharata Sabha Parva 28.7-8 sebagai berikut. Disebutkan di sini bahwa para wanita di kedua varsa ini cantik, dan beberapa di antara mereka sama dengan Aspara atau wanita surgawi. Utakuru. Menurut geografi Veda, bagian utara Jambudwipa disebut Utara Kuru Varsa, dikelilingi oleh lautan air asin dan 3 sisi, dan dibagi oleh Singkavan Mountain dari Hiranmaya Varsa. Kimpursa Varsa dikatakan terletak di utara gunung Himalaya yang besar, yang panjang dan tingginya 80.000 mil dan yang mencakup 16.000 mil lebarnya. Bagian-bagian dunia ini juga ditaklukkan oleh Arjuna menurut Sabha 28:1-2. Para Kimpursa adalah keturunan dari putra Daksa. Ketika Maharaja Yudhistira menaklukkan pengorbanan kuda Yajna, penduduk negara-negara ini juga hadir untuk mengambil bagian dalam upacara ini.
dan mereka membayar upeti kepada Raja Yudhistira. Bagian dunia ini disebut Kimbursa Varsa atau kadang-kadang Provinsi Himalaya. Dikatakan bahwa Sukadeva Goswami dilahirkan di provinsi-provinsi Himalaya ini dan bahwa ia datang ke Bharata Varasa setelah melintasi negara-negara Himalaya. Dengan kata lain, Maharaja Pariksit menaklukkan seluruh dunia. Dia menaklukkan semua benua yang berdampingan dengan semua lautan dan samudra di segala penjuru, yaitu bagian timur, barat, utara, dan selatan dunia. Sloka-sloka dari Srimad Bhagavatam dan Mahabharata ini terbukti nyata, setidaknya bagi para pengikut sejarah Veda atau Purana, bahwa apa yang kita ketahui sebagai bumi pernah terhubung dengan pulau Jambudvipa yang berjarak 800.000 mil. Konsepsi semacam itu sepenuhnya mengesampingkan dan segera menghancurkan setiap gagasan tentang bumi sebagai bola dunia yang berputar di ruang kosong. Kita para penekun Veda juga menolak banyak penjelasan bodoh yang mencoba menempatkan area besar Jambudvipa di India dan sekitarnya, atau di dalam bumi itu sendiri, secara nyata dalam 3 dimensi. Spekulasi berlimpah dalam hal ini dan menunjukkan kurangnya kepercayaan dan pemahaman kosmologi Veda. Spekulasi-spekulasi ini mungkin dimulai dengan para penerjemah Inggris, pertama dari teks-teks Veda dan kesalahpahaman dan distorsi teks mereka yang sayangnya telah diulangi kata demi kata oleh sebagian besar jika tidak semua komentator Hindu tentang geografi Veda di zaman modern, sepenuhnya mengabaikan pengukuran kontinental yang dianggap berasal dari Jambudvipa dalam berbagai literatur Veda. Spekulator bodoh mencoba menafsirkan daerah-daerah ini sebagai wilayah sekitar India. Sangat sulit bagi kita untuk menerima tanpa interpolasi apa yang teks-teks Veda gambarkan sebagai masa daratan besar di sebelah utara tanah dan lautan kita, karena menggunakan indera penglihatan 3 dimensi. Tetapi bahkan jika seseorang tidak dapat menerima kebenaran dari uraian Srimad Bhagavatam, setidaknya seseorang harus memiliki integritas intelektual yang cukup untuk secara akurat mewakili apa yang dijelaskan oleh teks daripada mencoba menafsirkan teks untuk menyesuaikan dengan pemahaman realitas seseorang yang sangat terbatas. Teori bodoh lain mencoba untuk menganggap Varsa Jambudvipa berasal dari benua-benua di bumi. Saya menyarankan untuk melakukan studi serius tentang kebohongan bahwa NASA telah menarik perhatian dunia selama 50 tahun terakhir dalam presentasi bumi sebagai bola dunia yang berputar di ruang angkasa. Begitu seseorang melihat melalui penipuan yang dibuat NASA. Deskripsi Srimad Bhagavatam tentang bumi yang telah lebih besar mulai masuk akal. Bahkan bagi mereka yang menganggap diri mereka sebagai agnostik Veda, kadang-kadang mendengarkan apa yang dianggap sebagai mitos dan legenda kuno seringkali dapat terbayar. Seperti penemuan baru-baru ini tentang kota Dvaraka yang tenggelam di lepas pantai barat India. Dvaraka disebutkan dalam Mahabharata telah tenggelam di lautan setelah kepergian Krishna. Peristiwa ini terjadi 5.000 tahun yang lalu dan bukti untuk mereka baru muncul. Pasukan yang berkumpul di Kurukshetra datang dari seluruh Jambudvipa, bukan hanya Bharata Varsa. Bukti lebih lanjut bahwa bumi berada pada bidang datar yang diperluas dan dulunya terhubung ke pulau Jambudvipa yang lebih besar berasal dari Mahabharata itu sendiri. Pada bagian berikut ini kita mengetahui bahwa semua prajurit yang berkumpul di India di medan perang Kurukshetra
datang dari seluruh Jambudwipa. Daerah yang telah disebutkan adalah 800.000 mil. Janamejaya berkata, bagaimana para pahlawan Kurus, Pandawa, dan Somaka dan raja-raja berjiwa tinggi berkumpul bersama berbagai negara untuk berperang. Vaisampayana berkata, dengarlah bagaimana para pahlawan itu, Kurus, Pandawa, dan Somaka, berperang di dataran suci Kuruksetra, memasuki Kuruksetra. Pandawa bersama dengan orang-orang Somaka maju, berhasrat untuk menang, melawan Kurawa. Diselesaikan dalam studi Veda. Semua sangat senang dalam pertempuran. Harapan sukses dalam pertempuran. Dengan pasukan mereka menghadapi dan mendekati pasukan putra Dirtasastra. Mereka para pejuang yang tak terkalahkan dalam pertempuran, menempatkan diri mereka dengan pasukan mereka yang di barat daratan. Wajah mereka menghadap ke timur. Yudhistira, putra Kunti, membangun tenda oleh ribuan orang di luar wilayah yang disebut dengan Samanta Pancaka. Seluruh bumi kelihatannya kosong, melepaskan kuda dan manusia, melaratkan kereta perang dan gajah, dan dengan hanya anak-anak dan yang lama tertinggal di rumah. Seluruh area Jambudwipa tempat matahari terbenam. Sebagai sinarnya dikumpulkan kekuatan itu, ya raja terbaik. Laki-laki dari semua ras berkumpul bersama, menempati area yang membentang untuk banyak yojanas di atas distrik, sungai, bukit, dan hutan. Memang pertemuan kedua pasukan itu sangat luar biasa, seperti yang terjadi pada dua lautan ketika akhir yuga tiba. Seluruh bumi kosong, hanya anak-anak dan orang tua yang tersisa di rumah, sebagai akibat dari pasukan besar yang dikerahkan oleh Kurawa. Dikutip dari Mahabharata Bhisma Parva, Jambukanda bagian 1. Dalam bagian selanjutnya dari Mahabharata ini, Raja Dirtarastra yang buta bertanya kepada Sanjaya tentang tempat-tempat dari mana raja-raja dan pasukan mereka datang untuk berperang. Di sini kita kembali diberitahu bahwa raja-raja datang dari seluruh Jambudwipa, tidak hanya dari daerah kecil yang kita kenal sebagai bumi. Dan segera, hai banteng ras Bharata, raja bertanya pada Sanjaya tentang jiwa yang layak dipuji dengan mengatakan, oh Sanjaya, raja-raja ini para penguasa di bumi ini yang begitu berani dan menikmati pertempuran adalah untuk memukul seseorang yang lain dengan senjata dari berbagai jenis, dipersiapkan untuk menyerahkan nyawa mereka demi kemenangan. Tidak mampu ditahan, mereka memang saling mengalahkan karena meningkatkan populasi wilayah Yama, berhasrat atas kemakmuran yang terkait dengan kekuasaan di bumi. Mereka tidak mampu saling menanggung satu sama lain. Karena itu, saya berpikir bahwa bumi harus memiliki banyak atribut. Ceritakan semua ini, oh Sanjaya. Ribuan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta para lelaki heroik berkumpul di Kuru Janggala. Saya ingin mendengar, hai Sanjaya, hai perincian yang akurat tentang situasi dan dimensi negara dan kota tempat mereka berasal, melalui potensi regenerasi resi biasa dari energi yang tak terukur, andai berakhir dengan lampu surgawi dan mata pengetahuan. Dikutip dari Mahabharata Bhisma Parva bagian. Di sini kita belajar bahwa ratusan juta tentara terlibat dalam pertempuran. Ini menjelaskan jumlah besar kematian yang dihitung oleh Yudhistira sebagai balasan atas pernyataan oleh Dhritarashtra. Akan tetapi, resi kerajaan Dhritarashtra menahan kesedihan yang timbul dari kebodohan.
bertanya pada Yudhistira dengan mengatakan, "Jika hai putra Pandu, kamu tahu, katakan padaku jumlah mereka yang telah jatuh dalam pertempuran ini, juga dari mereka yang telah lolos dengan kehidupan." Yudhistira pun menjawab, 1.660.000.000 dan 20.000 orang telah jatuh dalam pertempuran ini. Dari para pahlawan yang lolos, jumlahnya adalah 240.165 orang. Dirtarastra berkata, "Dengan kekuatan pengetahuan apa, hai nak, engkau melihat hal-hal ini seperti yang dimahkotai dengan keberhasilan bertapa? Katakan padaku ini, hai yang bersenjata lengkap, jika engkau berpikir bahwa aku dapat mendengarkannya tanpa tidak kewajaran." Yudhistira pun berkata, "Sementara atas perintahmu aku berkeliaran di hutan. Aku mendapatkan anugerah ini pada kesempatan tinggal di tempat-tempat suci. Aku bertemu dengan Resi Lomasa dan memperoleh darinya anugerah penglihatan spiritual. Dengan demikian, kesempatan saya mendapatkan pandangan kedua melalui kekuatan pengetahuan." Dikutip dari Mahabharata Sri Parva bagian 26. Meskipun jumlah lebih dari 1,5 miliar prajurit yang terbunuh dalam pertempuran selama 18 hari ini tak tampak luar biasa, masuk akal ketika memahami bahwa pertempuran Kurukshetra sama sekali tidak bertempur di bumi yang berbentuk bola dunia. Menurut Srimad Bhagavatam dan Mahabharata, benua di bumi kita hanyalah satu wilayah dari Jambudvipa yang lebih besar. Pulau bundar 800.000 mil besar yang terletak di atas bidang datar Bhumandala. Dengan kata lain, bumi bukan globe yang berputar di ruang kosong di sekitar matahari. Bumi adalah area daratan yang terletak di bidang datar Bhumandala. 5.000 tahun yang lalu, tanah-tanah ini terhubung dan para prajurit yang ikut serta dalam pertempuran Kurukshetra dikumpulkan dari semua kerajaan wilayah di Jambudvipa yang lebih luas. Demikianlah sebagai jawaban atas pertanyaan Raja Dirtasastra tentang tempat-tempat di mana raja-raja dan pasukan mereka berasal. Sanjaya melanjutkan dengan menyebutkan berbagai tempat dari Jambudvipa. Ini membentuk bagian terkenal dari Bhisma Parva Mahabharata, di mana kosmografi alam semesta Vedik dijelaskan kepada Raja Dirtasastra. Sanjaya tidak menyebut dan menggambarkan nama tempat kerajaan di India, atau bahkan tempat yang terbatas pada benua bumi kecil kita. Alih-alih ia menyebutkan dan menggambarkan berbagai wilayah atau varana Jambudvipa yang merupakan daratan seluas 800.000 mil. Perang Kurukshetra adalah perang dunia dengan ukuran kosmik, bukan ukuran global. Dan untuk menghargai ini, kita harus mulai memahami bahwa ukuran dan bentuk dunia sebenarnya tidak seperti bola dunia. Para cendekiawan duniawi yang tidak percaya pada sejarah Veda mencoba memeras semua nama tempat-tempat Jambudvipa ini dengan jarak yang sangat jauh dan membaginya menjadi wilayah kecil di India. Dengan cara ini, mereka mencoba memahami teks yang tidak dapat dipahami oleh mereka. Hasilnya tidak masuk akal. Tujuan dari contoh-contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa raja-raja penganut Veda di wilayah bumi kita pernah memiliki akses ke daerah-daerah Bharatavarsa dan Jambudvipa yang lebih besar. Tanah tempat kita sekarang terputus. Mengapa ini penting dalam diskusi tentang bumi yang datar? Sejarah persilangan antara bumi dan Jambudvipa sangat penting, karena NASA menghadirkan gagasan bahwa bumi kita terikat dan terbatas pada keliling bumi berbentuk bola.
Padahal pada nyatanya yang kita kenal sebagai bumi hanya terbaring di tepi pantai selatan Jambudwipa, di atas bidang datar bumi Mandala. Ini berarti bahwa ada bentangan luas tanah yang belum kita temukan, atau lebih tepatnya temukan kembali, jika sejarah dan geografi Veda itu benar.